Idajil seolah-olah menentang Tuhan atau menentang Tuhan dalam prakteknya, karena dia tidak mau kembali ke langit. Maka Tuhan bikin manusia untuk menciptakan kekasih yang baru, dan Tuhan ingin bikin makhluk baru yang masterpiece, yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang pernah dia bikin. Maka dia perintah Jibril, ambil tanah di bumi, bawa ke sini, dan nanti jadikan dia Adam. Jibril pun datang, tapi bumi marah. Singkat kata, disepatani kalau bahasa Jawanya, dikutuk, karena bumi sama Idajil dan ada beberapa makhluk lain yang sudah hidup di bawah permukaan bumi sekian ratus meter, itu sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa nikmatnya, sehingga tanah ini tidak mau diambil, direkrut dikit pun untuk dijadikan makhluk yang baru. Jadi Jibril balik ke langit dengan kecewa. Terus Tuhan nyuruh Mikael dikutuk, ketakutan, balik lagi. Jadi kalah berdebat, kalah argumentasi sama bumi. Kemudian yang ketiga, Israfil juga disuruh balik lagi karena dia juga kalah argumentasi sama bumi. Si Israel ini baru, si aliran radikal ini, datang Israel ke bumi, dan bumi langsung, ngapa kowe leler rene? Anu suwa sak karepmu kowe, aku sing ngongkon Gusti Allah. Kamu sepatan ono sak karepmu. Lu kutuk sampai apa aja, terserah kamu. Saya mau ambil kamu dikit untuk bikin makhluk baru namanya Adam, Khalifatullah fil ard. Waktu itu belum sebutannya, belum Khalifatullah fil ard, Khalifah titik. Terus bumi, ketika si Israel bilang, ini saya diperintah Tuhan kok, kamu mau ngutuk ya kamu urusannya sama yang nyuruh saya, kan gitu kan. Jadi filosofi dan prinsip mandat itu sudah sejak dulu difahami dan dipraktekkan oleh malaikat keempat ini, yaitu Israel. Maka diambillah tanah, dibawa ke langit. Nah, Israel lah yang bertugas bikin Adam. Coba bikin bentuk kamu. Coba bikin manusia. Cuman tolong ditambahin syahwat kata Tuhan gitu. Tambah satu lagi nafsu. Syahwat ini bukan syahwat dalam bahasa Indonesia, deh. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang merebut hak Allah yang diwujudkan jadi keinginan makhluk. Itu syahwat. Jadi kalau yang enak kayak malaikat itu kan ya'malu ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak punya syahwat. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya menjalankan yang Allah perintahkan. Manusia, jadi tanah tadi itu sebutannya tapel kalau bahasa Jawa, tapel. Jadi dia ambil tanah untuk jadi tapelnya Adam, untuk bentuknya badannya Adam itu. Nah, terus ditambahi, ditiup roh oleh Allah, ditambah yang niup rohnya Allah sendiri, tapi yang menciptakan estetikanya Israel. Maka Israel yang kelak berhak mengambil nyawanya manusia. Itu kalau bagi hak dan tanggung jawab tadi. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Menurut saya, ini belum pernah dengar ini jilbab-jilbab ini. Dia dengarnya idola cilik melulu kan itu. Ditambah, jadi syahwat itu apa? Orang ingin menyuap, orang mau disuap, itu syahwat. Orang mencalonkan diri, saya ini cocok loh jadi presiden loh, itu syahwat. Demi Allah, tidak boleh di dalam lingkungan saya pribadi, keluarga dan komunitas, tidak pernah boleh ada tradisi menawarkan diri di bidang apapun saja. Tidak ada proposal, tidak ada menawarkan diri, tidak ada. Karena itu syahwat. Dan nek aja nek gelem ayo, tapi iki gak nawani lagi. Enggak loh, saya karep-karep mulai. Karena itu syahwat. Jadi syahwat itu segala sesuatu yang sebenarnya merupakan milik Allah tapi ditumbuhkan oleh diri makhluk. Terus disuruh nambahin lagi nafsu lah. Nafsu ini baru mas. Nafsu ini yang disebut syahwat dalam bahasa Indonesia. Itu sing gentalo karo sing bagian ngono-ngono iku lah. Bagian terus iwan-iwan iki lah. Akhirnya Adam tercipta, bentuknya paling indah, terus dikasih pakaian yang penuh pernik-pernik intan, berlian dan mutiara, dan bajunya, jubahnya itu 400 meter ke belakang. Terus dijumenengke sama Allah di surga. Dijumenengke itu disinggasanakan oleh di surga. Baru Allah bersabda, yang kemudian diceritakan di Al-Quran, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara dan seterusnya. Nah, malaikat bersujud kepada Adam, yang tidak mau si Idajil lah, cemburu dia. Wong dia dulu kekasih nomor satunya Allah, dan dia diciptakan dari api, ini cuma ambil dari tanah, anak buah saya. Bumi kan anak buahnya Idajil, kan gitu. Maka dia cemburu. Maka dia punya dendam bagaimana supaya Adam ini bisa takluk
kepada dia untuk bisa turun juga ke bumi, karena Adam kan menempati singgasananya Idajil di surga. Idajil ini kelak menjadi yang disebut iblis, setan, itu fungsi-fungsinya, tapi nama makhluknya Idajil. Fungsi yang lain Dajjal dan lain sebagainya gitu ya. Nah akhirnya Idajil kan karena dia sudah tidak mau kembali ke langit, maka dia tidak boleh ke langit dan dia juga malu, maka dia melakukan subversi. Yang jaga surga ini di pintunya sebelah kanan itu naga, sebelah kiri itu burung merak yang besar. Caranya Idajil masuk surga kembali untuk mengaruhi Adam adalah dia menjelma menjadi ulat kecil, dia merangkak-rangkak di sekitar pintu surga, dia ditatok oleh burung merak, masuk perutnya, mohon maaf, terus dia keluar lewat tinjanya burung merak sehingga dia berada di surga. Begitu keluar dari situ dia masuk ke semak-semak, dia menjelma menjadi malaikat, kemudian datang ke Adam, merayu Adam, Adam kena, akhirnya Adam dihukum Allah, diturunkan derajatnya ke bumi lagi. Tapi sebenarnya Idajil ini pengagum Adam luar biasa, karena begitu dia melihat Adam di surga, dia temukan tidak ada satu unsur pun di alam semesta ini yang tidak dikandung oleh badannya Adam. Tidak ada satu zat apapun yang ada di alam semesta, karena Idajil ini mengerti sejak dahulu kala, sekian miliar tahun, sekian laksa tahun, yang tidak dikandung oleh badannya. Jadi Adam ini makhluk yang paling unggul, istimewa, lengkap, sempurna. Nah, dari makhluk yang sempurna ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, menjadi manusia sangat remeh, ngakunya demokrasi padahal kepentingan, ngakunya hukum padahal kepentingan, ngakunya agama padahal kepentingan, ngakunya naik haji padahal kepentingan, ngakunya sholat kepentingan, ngakunya dakwah kepentingan. Sebenarnya kepentingan saja, tapi atas nama segala macam. Jadi manusia sudah merendahkan dan mengkedilkan dirinya sedemikian rupa sehingga sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Karena manusia sudah tidak mengerti siapa dirinya. Padahal itulah awalnya manusia disebut makrokosmos. Ilmu-ilmu modern yang mengandalkan materialisme selalu mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos, karena dia ukurannya luas, panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau ukuranmu itu frekuensi, ukuranmu itu zat, ukuranmu itu cahaya, ukuranmu itu roh, maka manusia ini mengandung semua yang ada. Idajil unsurnya ada di manusia, malaikat unsurnya ada di manusia, apa saja ada di manusia. Suku Jibril ada, suku Israel ada, suku Mikael ada, suku Israel, suku apa saja ada dalam diri manusia.